Halo guys, gimana kabarnya nih? Saya doakan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan lanjutan alur cerita film Game of Thrones Season 1, episode ke-5 dan episode ke-6. Namun, bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu episode pertama di film ini, agar kalian dapat lebih menikmati film ini secara runtut. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Saat fajar menyingsing di hari kedua pertandingan di King's Landing, Lord Ed Stark datang mengunjungi King Robert yang sedang memakai baju kekecilan. Sementara di lapangan, pertandingan berikutnya adalah pertandingan antara The Mountain melawan Loras Tyrell. Dalam pertandingannya, Loras Tyrell menang dengan mengendarai kuda betinanya, yang diduga kemenangannya karena kecurangan Loras Tyrell, yang mana kecurangan itu menyebabkan The Mountain kesulitan mengendalikan kuda jantannya. Sementara Littlefinger dan Sansa yang sedang memperdebatkan apakah ini menjadikan Loras sebagai seorang penipu, The Mountain yang berubah menjadi seorang pecundang karena kekalahannya membunuh kuda bandelnya dengan memenggal kepalanya dan kemudian mengejar lawannya. Saat pertarungan terjadi, dia dihentikan hanya oleh intervensi saudaranya, yaitu The Hound. Dan kemudian atas perintah rajanya, The Hound dinyatakan sebagai pahlawan hari ini. Di jalan, penutup kepala Tyrion Lannister dibuka dan menemukan bahwa Catelyn membawanya ke Arya, kursi penguasa saudara perempuannya, yaitu janda Jon Arryn yang bernama Lysa Arryn. Kembali ke Winterfell, Bran belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang ada bersama Maester Luwin. Pada saat Maester Luwin menanyakan tentang rumah-rumah utama Westeros, kebencian Bran atas ibunya yang sekarang hilang muncul. Tetapi ada harapan juga ketika Maester Luwin menyebutkan bahwa Dothraki adalah pemanah berkuda yang sangat baik, sehingga memunculkan harapan Bran dapat beraktivitas kembali dengan kudanya karena dia lumpuh. Sementara itu, Theon mengatasi kebenciannya atas masalah keluarganya dengan menunggangi Roose dari belakang. Theon adalah Sandra House Stark yang belum melihat keluarga aslinya selama lebih dari 1 dekade. Nah, spoiler nih guys, kalau Theon akan menjadi pemeran penting di season selanjutnya. Di King's Landing, Ned berkonsultasi dengan Varys. Varys seperti biasa membawa kabar buruk. Raja dalam bahaya besar dan Ed Stark adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Dia mengungkapkan bahwa Lord Arryn dibunuh oleh racun dan menyiratkan bahwa peracun itu adalah mantan pengawal King Robert Baratheon. Sementara itu, di tempat lain di Red Keep, Arya mengejar kucing sesuai instruksi dari Syrio. Kucing itu melarikan diri ke ruang bawah tanah penyimpanan yang penuh dengan tengkorak naga. Di sana, Arya mendengarkan berita-berita mengenai Dothraki yang diperkirakan akan menyerang dan beberapa hal lain yang kemungkinan terjadi pada keluarganya. Ada kemungkinan terjadi perselisihan antara singa dan serigala, yang mana ini artinya adalah perselisihan antara Lannister dan Winterfell. Kemudian Arya berburu-buru kembali ke rumah mereka untuk memperingatkan ayahnya. Setelah sampai ke Arya, Lysa benar-benar paranoid dan meringkuk di Vale seperti halnya ada musuh bersama dengan putranya yang manja. For your information, putra Lysa berusia 8 tahun dan dia masih menyusui. Sekarang Lysa mendapatkan Tyrion. Lysa menuduh Tyrion membunuh Lord Arryn juga
Oleh karena itu, Tyrion dikurung di sel-sel langit meskipun ada protes dari Catelyn. Kita kembali ke Westeros. Sementara Ned berkemas dengan marah, Robert dan Cersei mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan jika Dothraki menyerang. Sebelum kepulangannya, dia mengunjungi orang terakhir yang Jon Arryn ajak bicara sebelum jatuh sakit. Dia adalah pelacur yang telah melahirkan bayi anak haram Robert Baratheon. Tapi saat mereka pergi, masalah baru muncul. Jaime Lannister datang dengan sejumlah pengawal Lannister dan menuntut Ed Stark untuk kembali. Ed Stark menolak dan terjadi pertarungan antara serigala dan singa dalam pertempuran pedang antara Ed Stark dan Jaime Lannister yang mengakibatkan kaki Ed Stark terluka karena ditusuk oleh pengawal Jaime Lannister. Setelah pertarungan tersebut, lalu kelompok Lannister pergi meninggalkan Ed Stark di jalan. Memasuki episode ke-6, kita mulai di King's Landing, di mana Ed Stark bergerak gelisah di tempat tidurnya. Kakinya patah karena kejadian di episode sebelumnya. Dia terbangun dan melihat King Robert Baratheon dan Cersei Lannister berada di hadapannya. Di sana, Robert kemudian memberikan Ned rencananya lagi. Secara resmi, Robert menolak untuk menerima pengunduran diri Ned. Ini akan menjadi tugas Ned untuk menangani hal-hal di kerajaan, sementara Robert akan berburu di Kingswood. Di seberang laut sempit, Daenerys mengamati telur naganya. Hari ini dia mencoba meletakkan satu telur naga di atas bara api. Dan ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi. Di saat asisten Daenerys menegur tindakan Dany karena akan melukainya, tangan asistennya mengalami luka bakar. Sontak, hal itu menjadi tanda tanya bagi asistennya karena tangan Dany tidak terluka. Kembali ke Winterfell, Bran nampak senang dengan pelana kuda yang diberi Tyrion Lannister. Karena dengan pelana ini, dia dapat bermain di alam bebas. Sementara Bran sedang bermain dengan kudanya, Robb dan Theon mendiskusikan bagaimana House Stark harus bereaksi terhadap cedera dari Ed Stark. Ketika mengobrol, mereka sadar bahwa Bran sudah tidak terlihat lagi. Sekarang, Bran dihadang oleh 4 orang wildling yang telah berjalan ke selatan tembok. Bran seketika disandra, namun tidak lama dari hal itu, Robb dan Theon datang dan menyelamatkan Bran yang mengakibatkan 3 pria tewas dan satu-satunya wanita yang bernama Osha ditawan. Di Vaes Dothrak, Daenerys terlihat sedang dalam proses ritual yang mana mengharuskan Dany untuk memakan hati kuda mentah. Itu adalah bagian dari ritual Dothraki yang digunakan Dothraki untuk mengidentifikasi apakah anak Daenerys akan menjadi sosok yang hebat atau tidak. Di ritual tersebut terlihat bagaimana Dany telah menyatu dengan budaya Dothraki. Karena hal itu membuat Viserys marah. Viserys mencoba mencuri telur naganya. Karena hal itu, Viserys dihentikan oleh Jorah Mormont. Jorah Mormont menyatakan secara langsung bahwa kesetiaannya saat ini adalah kepada Daenerys, bukan kepada Viserys lagi. Di area, Tyrion Lannister berhasil meyakinkan penjaga penjara bahwa dengan membantunya dia akan mendapatkan hadiah. Tyrion memberitahu penjaga penjara bahwa dia akan mendapat hadiah besar jika dia bisa menyampaikan pesan ke Lysa Arryn. Ketika Tyrion dikeluarkan dari selnya dan dibawa ke pengadilan, dia bersikeras menyatakan bahwa dia tidak bersalah atas kematian Lord Arryn dan pembunuhan Bran yang gagal, dan menuntut pengadilan dengan pertempuran. Pada awalnya, pengadilan dengan pertempuran ditolak, namun pada akhirnya hal ini disetujui.
Ser Vardis Aegon, salah satu ksatria dari Vale, berpihak pada Lysa, sementara Tyrion Lannister berhasil membuat Bronn membelanya. Tibalah waktu untuk uji coba pertempuran di Aerie. Saat Bronn yang berkaki ringan melawan Ser Vardis yang menggunakan peralatan berat untuk melawannya, dengan mudah Bronn menghindari serangan sambil tetap menyerang Ser Vardis dengan serangan kecil dan cepat. Dalam pertarungan itu, Bronn hanya menghindari ksatria usang itu sekali lagi, dan di saat Bronn mempunyai kesempatan, Bronn mengiris kaki Ser Vardis sebelum Bronn menghabisi Ser Vardis dan melemparkannya ke pintu bulan. Karena hal itu, banyak yang mencemaskan keadaan Lysa Arryn. Tyrion akhirnya dikembalikan kebebasannya maupun dompetnya karena kemenangan tadi. Saat Tyrion dan Bronn hendak keluar, Tyrion berjalan sembari melemparkan hadiah yang ia janjikan kepada penjaga penjara sebelumnya. Kami kembali ke King's Landing, tempat Ned mengumpulkan putrinya dan memberitahu bahwa dia akan mengirim mereka pulang demi keselamatan mereka sendiri. Setelah itu, Ned membaca buku tebal dari The Master of Pycelle, di mana dia melihat bahwa rambut hitam adalah ciri khas dari keluarga Baratheon. Setiap Baratheon memiliki rambut hitam, seperti halnya Gendry, bayi pelacur Robert yang terlihat di episode sebelumnya, tidak seperti Joffrey yang memiliki rambut pirang. Di Vaes Dothrak, pesta sedang berlangsung. Segalanya berjalan cukup lancar. Di tengah pesta tersebut, Viserys datang agak mabuk dan meminta kursi raja yang dijanjikan Dothraki. Karena hal itu, The Dothraki mengolok-olok dia. Namun, Khal Drogo setuju. Viserys pun senang karena tuntutannya dipenuhi. Khal Drogo lalu turun menuju Viserys. Namun, hal yang tak terduga bahwa Khal Drogo datang untuk mematahkan tangan Viserys. Sementara Viserys berteriak agar penjaga melepaskannya, Khal Drogo melepas sabuk bertatakan medali dan melemparkannya ke dalam panci di atas api yang panas, hingga sabuk tersebut meleleh. Karena hal itu, Viserys mulai sadar atas kengerian selanjutnya yang akan terjadi. Dia mulai putus asa memohon saudara perempuannya untuk menghentikan Dothraki. Namun di sini Daenerys hanya diam dan hanya menatapnya dengan dingin saat Khal Drogo mendekati Viserys dengan panci logam cair di tangannya. Setelah itu Khal Drogo mengangkat panci dan sekali lagi berbicara dengan pecundang Viserys dengan kata-kata "The crown for the king" atau mahkota untuk raja. Film Game of Thrones episode kelima dan keenam pun berakhir. Kira-kira gimana nih rangkuman film Game of Thrones episode kelima dan keenam kali ini? Apakah menarik dibuat rangkuman seluruh episode film ini? Boleh deh kalian kasih tanggapan dan masukan kalian di kolom komentar ya. Selain itu, saya minta dukungan ke teman-teman nih untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Karena pada channel ini akan ada banyak alur cerita film menarik lainnya yang sayang jika kamu lewatkan. Terima kasih.